Mana tahu sudah berangkat haji, pulang, tapi belum bergabung, segera datanglah bergabung. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka berjamaahlah bersama IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bogor. Betul Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767 7777227. Sekali lagi, BSI 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Haji Hajah semuanya? Sehat? Kumaha sadayana damal? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hendak membeli katun dibeli di pasar Cilengsi. Saya sebenarnya tidak lagi mau berpantun karena sudah dihabiskan ketua IPHI. Itu hanya melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan ini akan diteruskan oleh generasi anak bangsa ke depan karena bagian dari budaya lokal yang baik dalam bertutur kata bahasa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya dengar kabar katanya di antara semua ikatan persaudaraan haji Indonesia, seluruh kabupaten kota se-Indonesia, IPHI Kota Bogor ini termasuk yang terbaik, betul? Kira-kira apa yang membuat IPHI Kota Bogor ini menjadi terbaik? Dari kata sambutan Pak Ketua tadi, saya coba untuk merenung-renung. Kelihatannya ada 5 poin yang membuat IPHI Kota Bogor ini menjadi IPHI yang terbaik. Jangan tepuk tangan dulu. Yang pertama, karena dia punya program yang berkesinambungan, tidak putus, yang kita sebut dengan istiqomah. Ini kadang ada beberapa lembaga, organisasi, persatuan, yayasan, itu semangatnya luar biasa. Ustadz kok tahu? Saya pernah ikut, diundang acara di hotel, acara pelantikan. Sebulan sebelumnya dikirim baju batik supaya dibuat seragam,
dan dilantiklah saya di kota Pekanbaru, di hotel. Dan setelah acara pelantikan baru ketemu tahun berikutnya acara pembubaran pengurus. Enggak ada kegiatan sama sekali. Pertemuan yang pertama itu adalah wal awwal wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Tapi kalau saya dengar tadi tentang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bogor, itu ternyata berkesinambungan puluhan tahun, 30, 40 sampai hari kiamat insya Allah. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang sudah haji, sudah hajah belum bergabung mendengar acara ini, walaupun kelihatannya saya di sini, tapi sebenarnya video kita ini akan di-share karena ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mana tahu sudah berangkat haji, pulang, tapi belum bergabung, segera datanglah bergabung. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka berjamaahlah bersama IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bogor. Betul Bapak Ibu? Biasanya kalau sendirian pulang dari haji itu pakaiannya masih lengkap, dari mulai peci putihnya, sorbannya, baju putihnya, jubahnya, gamisnya. Masuk bulan berikutnya sudah mulai tinggal gamis saja. Tahun berikutnya tinggal celana pendek lagi. Kenapa? Mengalami penurunan semangat. Insya Allah semangat ini dipupuk kalau kita sering bersama-sama. Makanya kalau kita bersama, kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Man syadza finnar, siapa yang sendirian memisahkan diri dari jamaah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamatlah dengan kebersamaan di IPHI Kota Bogor ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk surga itu nanti ternyata tidak sendirian, tapi bergerombol, berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa, digiring masuk ke dalam surga zumara, berjamaah, bukan sendirian, beramai-ramai. Dan di antara jamaah yang beramai-ramai masuk surga itu insya Allah jamaah IPHI, insya Allah dipanggil oleh malaikat. Berikut ini jamaah yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, IPHI Kota Bogor. Masuk. Tentu saja ketua, pembina, sekretaris, bendahara, pengurus semuanya. Tiba-tiba ada Abdul Somad di situ. Loh, ditanya malaikat, anggota IPHI? Enggak. Dari mana? Dari Riau. Loh, kok nyasar ke IPHI Bogor? Pernah menyampaikan tausiah halal bihalal 1 kali. Oh, kalau gitu silakan masuk bersama IPHI Kota Bogor. Ini namanya syafaat berjamaah. Makanya kita wukuf di Padang Arafah itu sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Melontar jumroh berjamaah, ke masjid berjamaah, ziarah makam Rasul berjamaah. Diajarkan untuk senantiasa bersama-sama, berjamaah di Makkah, berjamaah di Madinah, berjamaah di Bogor, berjamaah di surga Jannatul Firdaus. Tapi biasanya kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul aja, itu bertahannya tidak lama. Kamu kemarin datang waktu acara, datang, apa isinya? Nggak ada, paling ngobrol-ngobrol, pulang. Yang perempuan mau memperlihatkan gelangnya, rantainya, cincinnya, antiknya. Yang laki-laki mau memperlihatkan mobilnya, kendaraannya, hartanya. Hanya bertahan 2-3 kali selesai. Tapi kenapa IPHI Kota Bogor bisa bertahan puluhan tahun? Yang kedua,
ada program pendidikan. Saya berharap kepada saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua yang sudah terbentuk dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, datanglah ke Bogor untuk studi banding ngelihat program-programnya. Kira-kira kalau saudara saya dari Aceh, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, dari Ternate, dari Tidore datang ke IPI Kota Bogor, bisa diterima? Belajar gimana cara buat yayasan pendidikan yang awalnya bukan langsung muridnya banyak. Itu tadi gurunya 18, muridnya 25. Itu kan betul-betul murid yang VVIP itu. Biasanya perbandingan guru itu 125, satu kelas, satu dosen 25, itu sudah hebat. Tapi ternyata IPI Kota Bogor lebih canggih, 18 guru, murid 25. Artinya apa? Perjuangannya panjang, sehingga sekarang bisa gurunya 80 dan siswanya 600. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik, insya Allah. Saya selalu sampaikan di mana-mana, dalam setiap kajian tabligh akbar, dirikan lembaga pendidikan. Perjuangan politik boleh berakhir, tumbang. Rezim orde lama berganti, datang orde baru berganti, datang reformasi berganti, tapi lembaga pendidikan tidak pernah berganti. Mana contohnya? Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Berganti zaman, musim berubah, tetap tegak berdiri. Kiai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta mendirikan lembaga pendidikan. Berganti zaman, hari, tetap tegak berdiri. Buya Haji Abdul Karim Amrullah Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, punya ayah namanya Haji Abdul Karim Amrullah. Di antara yang mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Tawalib Padang Panjang di Sumatera, sampai hari ini tegak berdiri. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, hutang. Tapi insya Allah IPHI Kota Bogor, kalau kita meninggal menghadap Allah, kita meninggalkan lembaga pendidikan yang anak-anak belajar agama mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Ini pentingnya lembaga pendidikan. Saya datang ke kamar hotel salah seorang ulama dari Suriah. Lalu kemudian saya bertanya kepada beliau, Syekh, apa yang mesti kami lakukan sebagai da'i? Kata Syekh Muwaffaq, kata beliau, guru kami Syekh Badruddin Al-Hasani tidak hanya jadi imam di masjid, tidak hanya khutbah, tidak hanya tausiah, tidak hanya tabligh akbar, tapi beliau ketika meninggal dunia meninggalkan sekolah. Berapa sekolah yang dia dirikan Syekh? 5.000 sekolah. Bayangkan kalau IPHI se-Indonesia ini datang kemari belajar bagaimana cara mendirikan sekolah. Berapa kabupaten, berapa provinsi, berapa kota, berapa kecamatan, setiap IPHI punya sekolah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Islam, boarding school. Insya Allah memperbaiki kualitas anak bangsa ke depan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Satu sisi dia sebagai wadah pemersatu. Kalau tidak ada program, paling-paling kalau ketemu yang ditanya apa kabar, paling-paling cerita nostalgia. Masih ingat kita waktu ngelompar jumroh dulu? Masih ingat ketika kita ngantri makan di hotel dulu? Masih ingat ketika kita rebut-rebutan mau cium Hajar Aswad, ternyata rukun Yamani? Masih ingat ketika kita ngejar bis, rupanya isinya orang Turki semua? Masih? Biasanya itu tidak langgeng, tidak lama, hanya kenangan sesaat semasa. Tapi kalau punya program, bagaimana sekolah kita, bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan kelasnya, bagaimana dengan anak yatim yang tidak mampu, bagaimana dengan tunjangan kepala sekolahnya, bagaimana kualitas kurikulumnya.
itu menjadi tantangan pertemuan. Saya yakin dan percaya IPHI Kota Bogor tetap bertahan sampai hari ini itu karena ada program pendidikan. Mudah-mudahan lebih maju, lebih hebat lagi di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal. Bapaknya insyaallah sudah baik-baik semua, sudah Pak Haji semua. Ibunya juga insyaallah Ibu Hajah sudah baik. Tapi anak-anak kita sekarang dirusak dengan apa? Pinjol. Dirusak dengan apa? Game online. Dirusak dengan apa? Slot. Dirusak dengan apa? LGBT. Dirusak dengan apa? Game online. Dirusak dengan apa? Berbagai macam website yang merusak. Pengajian tidak selesai, tabligh akbar tidak selesai. Lalu apa? Lembaga pendidikan. Saya bersama dengan alumni Al-Azhar Mesir pulang ke Riau, kami buat pertemuan. Kita dulu belajar, ya sekarang kita buat pertemuan. Apa judul pertemuan kita? Mau dibawa kemana hubungan kita? Akhirnya kami pun yang sebelumnya ceramah dari masjid ke masjid, saya bilang kita robah strategi. Gimana strategi kita sekarang? Sekarang kita tidak dari masjid ke masjid. Terus gimana? Kita cari orang-orang yang tanahnya luas, uangnya banyak, dan kira-kira sudah diintip malaikat maut. Akhirnya kami pun keliling mencari tuan-tuan tanah. Tujuannya bukan untuk pribadi, tapi kami ingin mau buat sekolah gratis tahfiz Quran. Akhirnya banyak sekali dapat tanah. Tapi begitu dicek di Badan Pertanahan Nasional, tanahnya bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu kemarin tanah yang kami terima itu setelah dicek ternyata bermasalah. Mohon maaf ya, karena bermasalah lah maka saya wakafkan. Jadi memang kalau di masjid ceramah aman semua. Kalau acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, aman semua. Tapi begitu sudah cerita masalah tanah, masalah bangun kelas, masalah semen, masalah lantai, disitulah baru kelihatan mana yang lillahi ta'ala, mana yang lelahnya luar biasa. Perjuangan. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul atau enggak betul? Alhamdulillah. Andai IPHI Bogor mengatakan enggak betul, mungkin langsung saya katakan demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa lembaga pendidikan. Berapa angka buta huruf Al-Quran sekarang di Indonesia? Nanti kalau saya ngomong sembarangan, Abdul Somad itu ngomongnya hoax, tipu. Oke, sekarang orang lebih percaya kepada Google daripada Abdul Somad. Kita tulis sama-sama ya. Buta huruf Al-Quran di Indonesia. Buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Kok handphone kami lain Pak Ustadz? Mungkin beda harga. 72%. Artinya apa? Kalau ada 100 anak Indonesia dikumpulkan, itu yang bisa baca Quran cuma 28 orang. Yang 72 nggak bisa baca Quran. Ini nggak selesai dengan tausiah, nggak selesai dengan tabligh akbar, mesti mendirikan sekolah, dan itu sudah dilakukan oleh IPHI Kota Bogor. Mudah-mudahan yang menggagas, yang membangun, yang punya ide, yang memperjuangkan, yang menjaga, yang memelihara, kalau dia masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, ditempatkan dalam surga Jannatul Firdaus. Mereka adalah orang-orang yang berjuang luar biasa. Bagi orang yang tidak mendirikan sekolah, bagi dia sekolah biasa saja. Tapi bagi orang yang berjuang dari mulai peletakan batu pertama, saya sering sekali diminta yayasan, lembaga, ikatan, persaudaraan, paguyuban. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad.
Begitu 2-3 tahun berikutnya ditanya, gimana batu yang saya letakkan kemarin Pak Haji? Mohon maaf Pak Ustadz, sudah berlumut, nggak nambah-nambah. Betapa beratnya membangun. Membangun untuk panitia tabligh akbar insya Allah mudah, tapi membangun kelas, meningkatkan, belum lagi SDM-nya, gurunya, kurikulumnya. Maka apa yang dilakukan oleh IPHI Kota Bogor ini sebagai contoh model, mudah-mudahan ditiru oleh lembaga, yayasan, apapun namanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya tidak hanya bicara di IPHI, di masjid. Masjid-masjid idealnya setiap masjid mesti punya sekolah. Kenapa demikian? Jangan sampai sekolah hanya diambil oleh satu orang, satu lembaga, dijadikan sebagai bisnis pendidikan. Pendidikan sangat mahal, padahal masyarakat kita sangat lemah daya belinya. Maka kalau makin banyak masjid-masjid punya sekolah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh salah satu masjid. Masjidnya punya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Maka saya katakan setiap masjid ini kalau hari Jumat pengurus masjid begitu bangga. Pengumuman infak sodakoh masjid kita hari ini terkumpul dana 100 juta. Bangga. Padahal nggak jauh dari situ ada musola yang punya hutang 100 juta. Tapi kalau uang ini dibangunkan ke kelas, jamaah sekalian, Jumat ini pengurus menyampaikan bahwa uang kita yang kemarin 100 juta sudah dibangunkan satu kelas. Kita sekarang ada hutang di toko bangunan sejumlah 200 juta. Mari kita lunasi bersama. Semakin semangat jamaah, bukan saling membanggakan bahwa tabungannya banyak, ini milik umat. Maka yang selama ini membuat sekolah itu mahal apa? Uang bangunan. Tapi kalau uang bangunan ditanggung bersama, maka insya Allah yang selama ini tidak bisa sekolah, maka muncullah sekolah-sekolah murah, tapi bukan sekolah murahan. Betul? Kenapa sekolah murah? Karena bangunannya bagus, disupport oleh masyarakat, terutama Bapak Haji, Ibu Hajah. IPHI ini boleh dikatakan itu kan levelnya level ya VVIP, very very important person. Bapak Haji, Ibu Hajah itu biasanya di tengah masyarakat adalah orang yang didahulukan. Kalau kondangan biasanya ngantrinya nggak terlalu lama. Kalau datang biasanya dipersilakan maju masuk ke depan. Kalau pas acara zikir baca doa, Ustadz nggak datang, biasanya Pak Haji disuruh baca doa. Itu makanya banyak juga yang pulang haji biasanya nggak pede datang karena takut disuruh baca doa. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu dikedepankan, dihormati, dimuliakan. Apalagi bangsa kita memang bangsa yang menghormati para tokoh-tokoh agama, para alim, para ulama, para haji, para hajah, para habaib. Mudah-mudahan ini terjaga, terpelihara sampailah dunia ini dihancurkan dan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Yang pertama, ada rasa kebersamaan. Yang kedua, punya program pendidikan. Yang ketiga, tidak hanya bicara tentang pendidikan, tapi ada yang lebih mendasar dari pendidikan. Itulah dia RIS, rumah infak dan sedekah. Ini yang disebut dengan program sosial. Banyak orang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, zikirnya masya Allah, la ilaha illallah, tapi nggak peduli anak yatim nggak makan, nggak peduli anak nggak masuk sekolah, nggak boleh ujian karena menunda bayar uang sekolah tertunda 3 bulan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? IPHI Kota Bogor punya program sosial, rumah infak sodakoh, bukan soman. Rumah infak sedekah. Jadi yang selama ini bingung, ini sekarang ada di Indonesia ini 2 kelompok yang bingung. Yang pertama, fakir miskin bingung mau ngadu kemana. Kelompok yang kedua, orang kaya yang bingung mau buang uangnya kemana.
Saking bingungnya buang uang kemana, itulah dibuang ke judi online, dibuang ke, nauzubillah, tidak layak untuk disebutkan di depan bapak haji, ibu hajah, orang yang baik-baik, soleh dan solihah ini. Maka ke depan jangan bingung-bingung lagi. Bapak ibu dimanapun berada, walaupun bukan anggota IPHI Kota Bogor, kalau bingung uangnya mau dikirim kemana, kirimkan segera ke rumah infak sodakoh IPHI Kota Bogor. Setuju? Tapi tolong yang dikirim uang yang halal-halal saja. Jangan nanti datang kemari, assalamualaikum, ini saya mau nyerahkan ada 3 kontainer uang haram. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Iman tidak diukur berapa kali ke Makkah. Iman tidak diukur berapa kali pergi haji dan umrah. Iman tidak diukur bagaimana engkau ketika di tanah suci, karena di sana baik semua. Iman diukur bagaimana? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi rumah infak dan sodakoh ini ternyata tidak hanya untuk Bogor, walaupun IPHI Kota Bogor, tapi yang ditolong bukan cuma orang Bogor. Pak Ketua tadi, Nusa Tenggara Barat dibantu, Aceh dibantu, Sumatera Barat dibantu. Saya nunggu-nunggu tadi, kok Riau nggak disebut ya? Ternyata kata Pak Ketua, Riau kita tidak kunjungi karena sudah ada Ustadz Abdul Somad di sana. Justru dengan adanya Ustadz Somad di sana, itulah saya menunggu kunjungannya. Panjang umur, sehat badan, kita bersilaturahim di Riau insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Kota Bogor sendiri memerlukan, tapi ternyata jiwa sosial tidak sampai hati mendengar teriakan saudara. Dan hari ini, malam ini, rumah infak sodakoh IPHI Kota Bogor tidak hanya sampai ke Aceh, tidak hanya sampai Sumatera Barat, tidak hanya sampai ke Lombok, tapi akan sampai ke Palestina insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Saya ngelihat kotaknya di depan, bendera Palestina sudah ada. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang yang dicari pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu uang kalau dimakan, jangan dimakan uang. Kalau dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang engkau pakai lapuk. 3 lemari pakaian di kamar lapuk, busuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang engkau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi nanti menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Selama ini banyak orang ngejek. Apa itu orang pergi haji ke Makkah bolak-balik, uangnya habis untuk tiket pesawat, sementara anak yatim dia nggak peduli. Banyak sekali saya dengar ceramah yang mengejek, mengolok jamaah haji dan umrah. Pergi ke Makkah bolak-balik, nyium Hajar Aswad rebut-rebutan, ziarah ke makam Nabi rebut-rebutan, uangnya habis untuk pergi ke Makkah, tetangganya kelaparan nggak peduli. Saya bingung juga dengan orang ngomong begini, karena omongannya betul juga. Ternyata dia belum tahu dengan risk. Kalau dia sudah tahu dengan risk, dia pasti tidak akan ngomong begini. Memang mereka pergi ke Makkah, mereka haji, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf, tapi mereka juga tidak melupakan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan ini orang jamaah haji ini hanya peduli melontar jumroh, melontar setan, melontar lapar, nggak peduli. Ini hanya peduli dengan tawaf, keliling di samping Ka'bah, tapi nggak pernah keliling lihat tetangga yang nggak makan.
kamu pasti belum terdaftar di IPHI Kota Bogor. Kalau kamu sudah terdaftar, kamu pasti tahu programnya. Tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tidak hanya sekedar buat pertemuan, tidak hanya sekedar, tapi juga punya program sosial. Peduli inilah yang sekarang menjadi sesuatu yang mahal, insya Allah. Mohon berita-berita tentang kepedulian ini, ibu bapak buat gambarnya, posting di Instagram, YouTube, TikTok, sebarkan. Supaya apa? Supaya menjadi inspirasi buat orang yang belum tahu, menjadi tahu orang yang belum peduli. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ibu tidak ceramah, bapak tidak tausiah, tapi program-program sosial menyentuh hatinya. Yang namanya dakwah. Dakwah itu dalam kamus bahasa Arab, da'a yad'u dakwah, artinya ad-da'watu ila ta'am, ngajak beri makan. Makanya dulu kalau dakwah itu ngajak beri makan, ada makanan. Itu maka saya disuguhkan banyak sekali makanan. Luar biasa buah-buahnya, kue-kuenya. Bapak-bapak sudah dapat? Insya Allah nggak lama lagi. Makan. Kenapa? Karena dulu orang dikasih makan, setelah dikasih makan diajar sholat, diundang, dikasih makan, baru cerita masalah wujud qidam baqah. Sekarang datang ke kampung, nggak tahu orang lapar, tiba-tiba cerita neraka. Gimana mau cerita neraka sama orang lapar? Cobalah lihat bagaimana dakwah Wali Songo, pakai gending, pakai gong, pakai solawatan, orang dikasih makan, perutnya kenyang, baru cerita tentang Allah, cerita tentang Rasulullah, cerita tentang malaikat. Jadi program RIS, Rumah Infak Sedekah, sudah amat sangat tepat, tinggal diteruskan saja. Yang selama ini bingung uangnya mau dibawa kemana, uang yang kita simpan di bank, kalau dilihat dari wajah Bapak Haji dan Ibu Hajah, ini kelihatannya tabungannya paling dikit 1 miliar ini. Amin. Berarti kalau 1 miliar tabungan, zakatnya 2,5%, berarti satu orang zakatnya 25 juta. 25 juta. Betapa kayanya Rumah Infak Sedekah IPHI Kota Bogor. Saya nggak nanya saldonya berapa, tapi insya Allah saya husnuzon besar sekali. Itu baru zakatnya, belum infaknya, belum sedekahnya. Ya Ustaz, tapi kami nggak bisa bayar ke RIS. Kalau zakat ini mesti ke Basnas. RIS datang ke Basnas, ngurus supaya RIS dijadikan sebagai UPZ, unit pengumpulan zakat. Kalau khawatir kena sanksi hukum, sehingga kalau gak ada orang bertanya, kamu bayar zakat kemana? Saya bayar zakat ke RIS. Loh, RIS kan bukan Basnas. RIS memang bukan Basnas, tapi Basnas sudah mengeluarkan izinnya sebagai UPZ, unit pengumpulan zakat. Jadi kalau ada anak sekolah SMA, yatim, fakir, miskin, du'afa, kita tanya Pak Kepala Sekolah, berapa yang nunggak bayaran? Ada surat miskinnya, diambil. Masuk asnaf yang mana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Apa beda fakir dengan miskin? Ibu orang tua renta, suami meninggal, hidup sebatang kara, nggak ada pemasukan sama sekali, fakir. Ibu masih muda, buruh cuci, rumah ke rumah, ada pemasukan, tapi nggak bisa bayar uang anak sekolah, miskin. Dia masuk dalam asnaf, bisa dikeluarkan. Itu zakatnya, belum infaknya, belum sedekahnya. Maka ini amat sangat menolong program-program sosial. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka nal abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita terus menolong saudara kita, memancing turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kebersamaan sudah, program pendidikan sudah, program sosial sudah, program yang keempat, uangnya dari mana?
Tentu setiap person punya usaha, ada bisnis, ada ternak, ada kuliner, ada rumah makan, ada kebun, ada tambang. Tapi ternyata IPI juga punya pemasukan. Apa dia? Sewa gedung. Ternyata gedung ini disewa. Tapi bagi yang tidak mampu, hubungi Pak Ketua, ada harga khusus. Ustaz tahu dari mana? Saya dengar sambutan beliau tadi. Saya sebetulnya agak ngantuk, pas harga khusus terbangun saya. Artinya apa? Gedung dibangun, disewakan, acara walimah, acara akad nikah, acara akikah, acara pertemuan, pelantikan organisasi, wisuda sekolah, bayar uang masuknya, itulah yang diputar. Di samping ada yang bersifat konsumtif, ada yang produktif. Maka ini saya pikir ini adalah program-program yang brilian, berasal dari akal-akal yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau hanya dinikmati hanya kota Bogor saja, menyebar ke seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, menyebar ke seluruh Indonesia. Saudara-saudara kita yang sedang ada menjadi tenaga kerja, nakerwan, TKI, TKW, pejuang devisa negara yang ada di Hong Kong, yang ada di Bangkok, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Jeddah, mereka pun bisa ambil program-program ini. Di samping ada program pendidikan, ada program sosial, dan ada program produktif uang masuk. Kira-kira baik atau tidak baik? Baik. Nah, bapak punya anak, ibu punya anak, nikahnya di mana? Ya daripada menyewa hotel, bagus pakai gedung kita. Masa yang punya gedung kita pakai gedung orang lain? Betul? Kalau ada di antara bapak yang ngomong, waduh Pak Ustadz ngasih taunya terlambat, saya kemarin nikah pakai gedung sana, ya nikah lagi pakai gedung sini. Maksudnya istrinya tetap walimahnya maksudnya. Hati-hati, saya ini ibu sudah mulai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya nanti anaknya dibuat acara walimah di sini. Bukan berarti kalau kita berteman, bertetangga, berkawan, bersahabat lalu jadi gratis. Itu saya nggak suka. Banyak orang selalu berpikir, kita kan anggota IPI, kalau gitu gratis. Ada tim bawa kendaraan saya ke bengkel, sampai di bengkel ganti ban, ganti velg. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia bilang, Ustadz tadi jamaah nanya, ini mobil Ustadz? Ya, katanya ganti ban dengan velg dan cek mesinnya semuanya gratis. Saya bilang, kasih tahu dia, kalau dia gratiskan berarti ini yang pertama dan terakhir, kita nggak bawa ke bengkel dia lagi. Tapi kalau dia bayar, kita akan terus hubungan baik. Dia pilih mana? Oh kalau gitu bayar. Saya mau merubah image. Jangan karena kita sama lalu gratis. Kita tetap bersama. Lalu kalau kita bersama, sama-sama anggota IPI, pakai gedung, bayar, apa gunanya? Nah ini mindset yang perlu diperbaiki. Uangnya tidak ke tempat lain, tapi ke kita semua. Makanya kita punya grup WhatsApp. Grup WhatsApp Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bogor. Ketika ada acara, kita mau catering, kita pilih saudara kita. Ada penyewaan rental mobil, saudara kita. Kenapa? Supaya uang ini berputar di antara kita. Setuju? Baik. Kita ke depan, ini Ustadz Somad ini rasis ini anti kebinekaan ini. Yang lain juga kan mau punya usaha Pak Ustadz. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan dulu ketika pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dibuatkan pasar khusus untuk melawan pasar orang Yahudi. Mungkin di antara bapak ada usaha air, ada usaha kuliner makanan, ada usaha keripik kerupuk, ada usaha goreng tempe, tahu, dan lain sebagainya, dipasarkan antar kita. Sehingga grup-grup WhatsApp itu hidup. Sekarang banyak grup WhatsApp itu isinya apa? Kelahi. Betul? Oh, betul katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau grup-grup ini isinya adalah bagaimana bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar pendapatan, yang semua hasilnya nanti adalah
untuk program yang produktif, sehingga ke depan lebih banyak lagi. Ada tanah kosong, dibangun ruko, rukonya disewakan, hasilnya masuk ke lembaga. Lalu kemudian ada tanah kosong, dibangun hotel, hotel syariah, sekian persen dipakai, sehingga kita bisa membuat lembaga yang lebih baik. Disitulah baru wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bersama, berjamaah dalam program pendidikan, ada program sosial, ada program produktif. Tapi jangan lupa apa? Bahwa yang kelima, kita bisa bersama ini kalau saling merasa memerlukan. Tidak merasa saya paling hebat, saya paling hebat, saya paling kaya, saya paling senior, saya paling berjasa. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku. Nanti kalau ada orang yang model seperti ini, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku. Pak, Bu, yang selalu bilang aku saya, di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat kamu. Kita nggak pernah mengatakan saya, tapi kita selalu mengatakan kita. Siapa yang bisa mewujudkan acara seperti ini? Walaupun yang kelihatan gambarnya begitu banyak anggota IPHI, tapi yang gambarnya muncul cuman gambar saya dengan ketua. Dan anggota nggak ada yang komplain. Nggak ada anggota ini mengatakan kenapa ketua majelis taklim nggak ada, kenapa ketua panitia nggak ada. Yang paling hebat jasanya malam ini itu adalah sound system. Tapi beliau nggak ada gambarnya di sana. Beliaulah yang amalnya paling terjaga, terpelihara dari riya. Coba kalau beliau mau macam-macam, dimainkannya suara saya hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi jangan merasa kami, saya, kalau bukan karena saya, kita tidak akan pernah bisa bersama kalau masih berpikir saya. Makanya dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tapi nahnu iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kebersamaan kita, bersama kita di Bogor, bersama di IPHI, bersama di surga Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya orang bisa bersama itu kalau punya kenangan bersama. Kenangan sama-sama SD, grup SD. Kenangan sama-sama SMP, grup SMP. Tapi kenangan yang paling dalam, lebih dalam daripada kenangan SD, lebih dahsyat daripada kenangan SMP, lebih hebat daripada kenangan seragam biru putih, adalah kenangan ketika di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Betul? Saya dari kemah Mina, dari Mina mau ngelontar jumroh, sampai di tengah jalan ketemu dengan sahabat saya, wajahnya penuh dengan keringat, membawa satu tas. Lalu saya tanya, bang, sama-sama dari Mesir, dari Kairo, abang kenapa lari-lari? Aku tadi ketemu sama jamaah Indonesia, terus mereka minta lontarkan jumroh. Ada yang nggak bisa lontar jumroh, jadi saya yang melontarkannya. Terus namanya saya tulis di tangan. Pas sampai mau lontar jumroh, karena panas berkeringat, namanya hilang. Padahal peristiwa itu terjadi tahun 2000. Kami 2 hari 3 malam berangkat naik kapal laut dari Kairo ke terusan Suez naik bis, dari terusan Suez naik kapal Wadi Nil ke Jeddah, dari Jeddah pergi ke Makkah, dari Makkah ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Tahun 2000, sekarang sudah 2020.
4, tapi setiap ketemu cerita itu diulang, ngakaknya sama. Apa artinya? Ternyata kita tidak pernah tua ya bang. Kita tetap cerita itu juga. Dulu ketika kami sedang melaksanakan ibadah haji dari Mesir, itu Ustadz Abdul Somad, orang tidak kenal Ustadz Abdul Somad, kebetulan dapat tugas menyambut jamaah haji di airport. Somad, tugas kamu menyambut jamaah haji di airport. Siap, di pintu. Kebetulan tahun 2002 ada kebijakan baru. Jamaah tidak boleh bawa koper. Kopernya nanti diurus oleh muassasah, dimasukkan, nanti ketemunya di hotel. Begitu sampai di Jeddah, jamaah nanya, mana koper saya? Lah saya jawab sesuai dengan prosedur. Koper bapak, koper ibu, itu nanti ketemunya di hotel. Kamu jamin? Jamin. Ditariknya kerah saya. Mungkin dia kalau masih ingat sekarang dia minta maaf sama saya. Tapi waktu itu saya masih mahasiswa. Kamu kalau sampai kopernya nanti gak ketemu, kamu yang akan saya cari. Siap bu, perempuan yang narik kerah. Nggak boleh sebut dari mana asal daerahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Artinya apa? Kenangan-kenangan itu luar biasa. Kami dulu berangkat itu namanya Haji Koboi. Kenapa Haji Koboi? Nggak punya hotel, nggak punya kamar, nggak punya mobil, nggak punya uang. Berangkat bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pagi nongkrong di depan hotel Hilton sampai menjelang azan zuhur. Habis sholat zuhur mulailah datang masa makan siang tiba. Selesai acara sholat zuhur, biasanya jamaah-jamaah berdatangan, kawan-kawan pun datang. Mat, beli nasi, rialen 2 rial, nasi 2 rial. Habis itu kita pun buka nasi di atas plastik, letakkan di lantai. Kita mahasiswa-mahasiswa sudah ramai mau makan. Datang jamaah ngasih rendang 1 plastik. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ditumpahkan rendang di atas nasi. Lalu di saat yang sama datang burung merpati dari atas. Kena peci saya, peci teman saya. Waktu itu kita nggak bisa membedakan mana yang dari atas, mana yang dari bawah. Sama warnanya. Ketika sekarang saya keliling, ketemu dengan teman yang dulu sama, yang bawa rendang, bawa nasi ini. Saya datang ke pondok pesantren. Dia sekarang sudah menjadi ustadz kabir, menjadi alim dengan wibawanya. Lalu saya cerita, masih ingat waktu kita burung merpati 25 tahun yang lalu. Ternyata kita tidak pernah tua. Jadi kalau mau muda, ketemulah dengan orang yang punya kenangan-kenangan indah. Saya yakin Bapak Ibu mengalami itu juga. Saya pernah menjenguk jamaah yang sakit, terbaring di kamar. Keluarga semua mengatakan dia sakit berat. Tapi begitu kami datang, cerita tentang masa lalu, cerita tentang Al-Azhar, cerita tentang Kairo, cerita tentang Mesir. Dia duduk, dia kembali muda. Jadi kalau kita sering ketemu, makanya kalau ada bapak yang sakit, pusing kepala, datanglah ke IPHI Bogor, cerita tentang bagaimana dulu tawaf, bagaimana melontar jumroh, bagaimana sa'i, itu akan mengembalikan memori, membuat kita muda dan sehat kembali. Betul? Jangan sakit, dipendam sendiri, diam sendiri, mati sendiri. Tapi kalau kita bersama membangkitkan semangat, itulah maka dikatakan alaikum bil jamaah, yadullah ma'al jamaah. Saya selalu sampai hari ini apapun acara saya datang. Ustadz Abdul Somad datang, ini acara halal bihalal. Oke, I'm coming. Kenapa? Karena dengan duduk bersama, membangkitkan memori masa lalu, kebersamaan, mengulang cerita, sampai pada akhirnya kita ini hanyalah bagian dari cerita. Insya Allah cerita IPHI adalah cerita yang baik-baik semuanya, insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan anak cucu kita, sebagaimana kita sampai ke Baitullah, anak cucu cicit kita sampai hari kiamat juga sampai ke tanah suci. Tidak ada yang mustahil. Walaupun sekarang ini, tadi kami siang baru aja bicara, Ustaz Somad, saya store 2013, berangkat 2030. Ustaz Somad, saya store 2013, saya berangkat tahun depan. Artinya apa? Memang jarak waktunya begitu lama, tapi tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lebih lama 1 jam atau 5 menit? Kalau Ustaz Somad nanya dalam ceramah, nggak usah dijawab, karena nanti dia akan jawab sendiri. Lebih lama 1 jam atau 5 menit? Tergantung yang ditunggu siapa. Betul? Nunggu azan maghrib buka puasa lama sekali. Makanya saya nggak mau tausiah menjelang berbuka puasa. Kenapa? Karena jamaah menganggap ustadz itu sebagai pelengkap penderitaan. Udah lapar, haus, panas, ustadz lagi ceramah, ngelihat wajah ustadz seperti ayam goreng. Tapi kalau menantikan akan ke Baitullah, insya Allah tak akan terasa lama. Kenapa? Menanti bertemu dengan kekasih Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah, kami sehari sebelum berangkat itu sudah belanja beli ayam di Kairo. Beli ayam, pulang ke rumah, ayamnya dimasak dengan nasi Braspati. Kenapa? Karena nasi inilah yang paling tahan, nggak basi. Minyak dengan air sama komposisinya. Supaya apa? 2 hari 2 malam di kapal, nggak basi-basi. Dibungkus dengan aluminium foil. Di hari kedua begitu dibuka, itu nasi sudah, kalau dijatuhkan ke aluminium bunyinya sudah kering. Dimakan jam 8 pagi sampai jam 8 malam nggak akan haus, nggak akan lapar. Kenapa? Karena nggak hancur-hancur di dalam lambung. Begitulah kami rombongan beramai-ramai dari Kairo menuju Suez, dari Suez lalu sampai di tengah laut, kapal berhenti. Diumumkan kepada seluruh ala jami'ir rukab, seluruh penumpang kapal Wadi Nil dan kapal As-Salam supaya berniat, karena kita sudah sampai di Rabil, kapal berhenti, kita pun mandi pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah, menetes air mata. Kenapa menetes air mata? Nggak tahu nanti di Makkah mau tidur di mana. Nggak ada hotel. Namanya haji koboi. Makanya sekarang ada beberapa jamaah yang ngajak saya, Ustaz Somad, ayo kita berangkat umroh backpacker. Dalam hati saya, aku udah capek 20 tahun yang lalu backpacker, sekarang mau ngajak backpacker lagi. Akhirnya sampai di kota suci Makkah Al-Mukarramah, meleleh air mata melihat Ka'bah. Masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Mau lihat Ka'bah, terkejut, kaget, sampai lupa doanya apa. Ketemu dengan jamaah, kita pun tawaf, habis tawaf sa'i, kemudian kita tahallul. Selesai tahallul, begitu nikmatnya luar biasa. Nelpon ke kampung orang tua, aku sudah umroh mak. Kok di mana sekarang? Aku di Mekah mak. Kau sudah umroh? Sudah. Kau mau haji? Iya. Uangnya dari mana? Sudah berapa banyak utangmu di sana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru kelihatan teman-teman yang solid, saling tolong menolong, luar biasa. Mat,
mau bawa jamaah ziarah. Kemana? Pergi ke Jabal Rahmah. Oke, nanti dari Jabal Rahmah, nanti kau bawa jamaah ini ke Jabal Rahmah, naik ke atas. Jamaahnya berapa orang? Satu bis. Satu bis berapa orang? 50 orang. Oke, saya bawa. Kasih bawa. Jamaah sekalian, kita akan menuju Jabal Rahmah. Nanti kita akan naik ke atas. Bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Bagi yang ada belum ketemu jodoh, berdoa di atas. Jamaah semangat berdoa ke atas. Sampai di atas, pintu turunnya 2. Sampai ke bis, setengah jamaah hilang. Nggak berani bawa jamaah ke maktab. Kenapa? Karena ditakut-takuti teman. Jamaah kau hilang setengah kan? Nanti kau akan dideportasi, di penjara karena sudah menghilangkan jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semua, kenangan-kenangan itu masih terekam di kepala, dan itu selalu. Saya yakin Bapak Ibu pun kalau ketemu selalu bercerita tentang itu. Maka dengan kebersamaan malam ini, saya rasanya sekarang rasa-rasa di tahun 2000 ini sekarang. Walaupun sekarang sudah 2024, itulah yang membuat kita terus bersemangat. Tapi semangat kita tidak hanya sekedar nostalgia masa lalu. Kita akan semangat membuat sekolah, semangat membuat lembaga pendidikan, semangat untuk berkarya sosial, semangat semuanya. Biasanya kalau saya tabligh akbar itu, pengajian, itu kotak-kotak itu disebar. Dari tadi saya lihat kotak Palestina ini kok nggak jalan ya. Rupanya saya tahu rahasianya, IPI Kota Bogor memang nyebar kotak, tapi mereka langsung transfer banking. Bagi yang ada transfer banking pakai QRIS langsung transfer. Bagi yang pakai uang cash langsung masukkan ke kotak untuk Palestina. Bagi yang nggak bawa uang, ibu-ibu bisa masukkan gelang, rantai, cincin, kartu ATM, masukkan semuanya. Ada gigi emas cabut 3, masukkan semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Bapak Ibu haji itu nggak sombong? Secara umur mungkin mereka lebih tua dari Ustaz Abdul Somad, tapi kenapa mereka mau mendengar? Mereka tidak angkuh, mereka tidak sombong. Karena mereka sudah melepaskan pakaian kesombongannya, pakaian kebesarannya, jengkolnya, jenderalnya, bintangnya dicopot. Mereka sudah memakai pakaian kematian. Itulah dia kain ihram. Bapak cuman pakai 2 helai, ibu putih semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakaian kematian. Itulah mengapa mereka tidak sombong. Lalu kemudian ketika berada di tanah suci, orang Arab nggak mau tahu, mau engkau orang hebat di kampungmu, mau yang paling kaya, mau jenderal bintang 7. Jenderal cuma bintang 5, bintang 7 itu sakit kepala. Nggak ada. Kalau sudah sampai masuk Masjidil Haram, kena usir semuanya. Haji, bro. Nggak ada mau tahu, mau bangsawan, mau diplomat, mau penjual tomat, mau Ustadz Somad, sama semuanya. Betul? Hilang keangkuhan, feodalnya sudah hilang. Karena dia sudah merasakan bagaimana di tanah suci Makkah, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa dia bisa bertahan dengan godaan setan? Karena waktu melontar jumrah, dia sudah melontar setan. Engkau yang menggodaku dulu setan. Dia lempar setan. Rajman lisyayatin waridharrir rahman. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Tanggal 12 ula, wusta, aqabah. Tanggal 13 ula, wusta, aqabah. Tapi banyak juga yang di sana semangat ngelontar setan sampai kesetanan. Dan setelah pulang ke kampung halaman, dia berteman lagi dengan setan. Sampai setannya bingung. Kata setan, kau dulu yang melempar, kok kau yang mulai lagi? Kau yang mengakhiri, kau juga yang memulai.
Ini mungkin di IPHI yang lain. Kalau IPHI Kota Bogor semuanya sudah putus kontrak dengan setan. Nah, ketika dia tahallul, dia cukur rambutnya habis. Kenapa? Karena saat itu dia bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, keluar dari haji, maka dia seperti keluar dari perut ibunya, tidak membawa dosa. Jadi saya kenapa semangat tausiah ini? Kalau ngikut umur bapak ibu saya segan. Kenapa? Bapak ibu lebih senior, bapak ibu lebih tinggi jabatan. Tapi kenapa saya hari ini plong? Karena saya rasanya ngomong di depan bayi-bayi semua, bayi-bayi yang tak berdosa. Maka kalau kita sudah tidak berdosa, kita jaga ini. Makanya mempertahankan haji mabrur sepanjang hayat. Doakan supaya Ustadz Somad bisa istiqomah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitulah kita ketika sedang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu kenapa nggak berangkat haji? Saya sebetulnya uang ada Pak Ustadz. Kenapa nggak berangkat haji? Belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran. Dalam sholat kalau nggak baca Fatihah sholatnya batal, rukun. Tapi dalam haji nggak ada rukun qauli. Jadi kalau ada jamaah haji yang nggak baca doa waktu tawaf, mulutnya ditutup pakai selasiban, hajinya tetap sah. Haji apa namanya? Haji diam. Baca doa putaran 1 nggak bisa, ya nggak usah, cukup dengan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai rukunnya mani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Angkat tangan, bismillahi Allahu akbar. Mau nangis datang ke multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya Allah, tanya, kau kenapa menangis? Kakiku diinjak Afrika. Baik, muliakan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengulang keindahan-keindahan ini insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan Allah keberkahan rezeki. Kita, anak kita, menantu kita, cucu kita sampai ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Saya sudah 1 jam berdiri di sini. Kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya nggak sanggup. Saya malam ini mau ke Sukabumi. Sukabumi besok masih ke Jakarta Timur. Besok malam baru saya pulang ke Pekanbaru Riau. Tapi kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya minta Bapak Ibu Haji Hajah doakan supaya Ustaz Abdul Somad dan anak cucunya istiqomah iman dan Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya 767 7777 227. Sekali lagi, BSI 767
7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Arwana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.